warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu guru SD 22 Negeri Katon dan Bapak Kepala Sekolah serta tenaga kependidikan di SD 22 Negeri Katon yang kami hormati dan bersedia hadir pada hari ini untuk menghadiri presentasi kami dalam materi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Dan hari ini saya dapat laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, ini merupakan tugas kami, tugas modul 1.4 dengan melibatkan guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan warga sekolah. Jumlah peserta ini sekitar 13 dengan kami, nama saya Afar Ma'ruf dan Pak Ahmad Sujarwadi, yaitu guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Pesawaran. Oke, next, Pak. Ini adalah aksi nyata kami, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Next, Pak. Kita untuk membuka acara pada hari ini, untuk yang beragama Islam, mari kita membuka dengan bacaan basmalah, dan yang untuk beragama lain berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, untuk yang beragama Islam, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Pak Surito, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama CPP, pada hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka praktik CPP, ya, yaitu aksi nyata dari CPP kita tentang budaya positif. Ya, jadi kita ikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan dipresentasikan bisa kita implementasikan di sekolah kita, sehingga apa yang menjadi angan-angan kita bersama mengenai CPP ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi saya katakan bahwa untuk angkatan 11 SD kita yang daftar Bu Lilis Setiawati SPD, ya, kemarin mohon maaf kalau saya telepon, saya WA, karena dari Pak Abdi Pesawaran baru 260 peserta yang daftar. Dengan itu Pak Abdi langsung cabut kepala sekolah. Ya, untung di SD 22 sudah ada yang daftar. Kalau belum pasti saya juga koper, ya. Jadi harapan saya, mari kita ikuti agenda hari ini dari CKP dengan baik, sehingga nantinya dapat kita implementasikan di sekolah kita dengan baik. Karena sesuatu yang baik kalau kita tularkan menjadi baik semua, ya. Jadi tidak ada yang akan kita tularkan yang buruk, sebenarnya yang baik. Sehingga pelaksanaan hari ini, mari kita ikuti. Kalau ada hal yang kurang pas, bisa ditanyakan, ada acara tanya jawab. Ya, kalau ada yang kurang pas bisa ditanyakan, ya, sehingga kita punya hasil daripada kegiatan ini. Karena itu yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu Dewan Guru, sekali lagi mari kita ikuti dengan baik.
kepada PKP selamat untuk menyelenggarakan kegiatan ini, semua sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, Bapak Ibu, guru SD 22 Negeri Zaton yang pada hari ini bisa hadir dalam penerapan atau semacam iklan tentang budaya positif. Next. Ini menjadi dua, yaitu tentang materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal nanti oleh saya, dan kedua teori motivasi oleh Pak Ahmad Sujarwadi, dan keyakinan kelas saya, kemudian diseling lagi dengan kebutuhan dasar manusia, dan kelima 5 posisi kontrol oleh saya, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pemahaman kita tentang budaya dulu. Budaya adalah suatu tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, tradisi-tradisi ini akan membentuk satu budaya, di mana budaya ini sifatnya mengikat dan ke arah positif. Dari kegiatan ini akan menjadi tradisi, dan tradisi akan menjadi budaya. Di langkah yang pertama harus kita pahami adalah suatu kegiatan. Nah, implementasinya apa di dalam kita mengajar? Jadi kegiatan-kegiatan kita sehari-hari sebagai guru dengan penanaman hal yang positif nanti akan menciptakan suatu tradisi. Setelah tradisi akan menjadi budaya. Kita ambil sampel, yaitu satu kegiatan seumpama kita berbaris di depan kelas. Ini kegiatan yang terus-menerus kita lakukan nanti akan menjadi tradisi. Oh, sekolah ini menerapkan tradisi seperti ini. Secara terus-menerus lagi, setelah bertahun-tahun ini akan membudaya. Jadi budaya di SD 22 ini adalah baris di depan kelas, sebelum masuk, doa, dan lain-lain. Jadi ini adalah rangkaian suatu kegiatan yang ini temponya lama. Jadi ada skup kecilnya, yaitu namanya kegiatan, meningkat terus-menerus lagi, akan menjadi tradisi dan akan menjadi budaya. Dan tentunya kita harapkan kegiatan, tradisi maupun budaya ini mengarah ke hal yang positif. Dan ada juga tradisi yang konotasinya negatif. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, menghilangkan yang negatif. Contohnya, anak membuang sampah sembarangan itu, kalau kegiatan itu tidak dibiarkan saja, kita tidak lanjut, ini akan menjadi suatu tradisi. Tradisinya buang sampah sembarangan, nanti akan menjadi juga suatu budaya. Tentunya kita tidak akan mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Yang kita pacu adalah kegiatan-kegiatan yang lebih positif atau sifatnya positif. Next, Mbak. Yaitu exploring konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kita tadi bicara tentang budaya berkaitan dengan positif, hal yang positif, hal yang baik. Tentu ini tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Adalah nilai-nilai yang baik yang kita bisa tanamkan ke anak murid kita agar kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi dirinya, bagi orang lain, dan tentu dapat mengambil peran dalam masyarakat. Mungkin anak-anak kita saat ini sedang dididik, digembleng, tujuannya untuk apa? Untuk nanti berguna di dalam ketika dia terjun di masyarakat. Memang dia di sekolah ini banyak sekali aturan. Bahkan kadang korelasinya tidak ke arah kependidikan, tapi ini menjadi bekal mereka untuk nantinya menjadi dari bagian masyarakat yang berguna, bisa mengembangkan suatu yang disebut dengan kreativitas. Next.
Bapak Ibu sekalian, kita ini ada perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita tentang memandang seorang murid. Dan kita tahu juga bahwa paradigma ini kita gambarkan sebagai kepala telapak tangan, Bapak Ibu. Sesuatu yang kita punya tentu kita akan genggam, tidak akan kita lepaskan. Contoh, harta yang kita punya akan kita genggam. Keluarga kita yang akan kita lindungi dengan sekuat hati. Semuanya yang kita punya itu totalitas kita akan secara manusiawi kita akan menggenggam. Tapi berbeda dengan telapak tangan terbuka. Kita akan memberikan dengan jiwa kita, dengan perasaan kita, dengan satu kata-kata ikhlas. Kita punya uang 5.000 akan kita pertahankan. Tapi kalau hatinya sudah tergerak, akan kita mudah melepaskannya, akan kita mudah memberikannya. Itu seperti kita mengenal karakter anak. Anak ini dari keluarganya, dari lingkungannya, dia punya tradisi sendiri, punya budaya sendiri. Bagaimana dia melepaskan dengan keinginannya tanpa kita suruh. Kita buat sampel contohnya, anak di rumah selalu membuang sampah, itu tradisi sembarangan. Dia akan mempertahankan itu seperti kita mempertahankan uang kita. Tapi ketika kita suruh di sekolah masih saja menggenggam, masih menggunakan tradisi yang lama, kita akan susah. Makanya nanti kita akan membahas tentang metode-metode yang berkaitan dengan cara agar kita bisa mendidik, memberi karakter anak ini supaya ke arah yang positif, ke arahnya ke situ. Jadi telapak tangan kita ibaratkan kita memegang sesuatu, dan kita biar anak itu membuka telapak tangannya dengan panggilan hatinya. Mengapa begitu? Karena walaupun kita spontanitas menyuruh anak membuang sampah, kalau dia masih menggenggam, kalau nggak ada kita pasti dia nggak akan buang sampah. Tapi kalau dari hati, dia dengan sukarela, dengan ikhlas, bahkan dengan hatinya tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol dan teori pilihan. Saya gambarkan di sini satu stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar cara pandang yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai dari kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain atau memaksa. Ada pada saat bujukan gagal dan metode pikiran. Kita bahas yang pertama. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami cara pandang orang lain tentang dunia. Gambarannya begini, Bapak Ibu. Perilaku manusia itu adalah mencerminkan dari karakternya. Kita mencoba mengubahnya dengan cara pandang kita. Seumpamanya anak kita kelak, kita hanya mengambil sudut pandang kita saja. Harusnya tidak kelak, harusnya tepat waktu ke sekolahan. Itu cara pandang kita, hanya satu pandangan. Tetapi kalau kita memandang secara global, yaitu dengan teori kontrol atau pilihan, mungkin saja orang tuanya sedang ada kesibukan, mungkin saja kita ada balance. Nah, guru di sini diharapkan mempunyai teori kontrol atau pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kita harus hanya satu sudut pandang saja, tapi ada beberapa sudut pandang. Kita harus memahami yang lainnya juga. Ini flashbacknya ke tadi hanya memandang satu kesalahan. Anak itu tidak membawa topik kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol dan pilihan kita mengamati dulu. Anak ini tidak memakai topi apa karena saya bilang tidak dibelikan orang tuanya, mungkin tidak punya uang ataupun ekonominya sangat rendah hingga tidak terbeli. Nah, ini akan menimbulkan cara pandang yang berbeda. Jadi setiap permasalahan itu diharapkan kita mempunyai pilihan dalam teori kontrol.
pilihan dalam sudut pandang. Tidak hanya kita saja sebagai guru, tapi kita juga mendalami dari pilihan kontrol yang kita punya. Dan lain-lainnya, ini ada orang bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan lain-lain. Orang yang bisa mengontrol saya, kita ambil contoh seperti ini. Kita menyuruh anak itu merasa disuruh, tapi ketika kita tidak ada, anak itu tidak akan melaksanakan. Dengan itu saja, umpama saya ambil contoh di kelas, saya memberikan PR kepada anak. Ketika anak masuk dan melihat saya dan mendengar saya tidak datang, ini akan berubah situasi kelasnya. Kalau masih menggunakan satu sudut pandang, biasanya karena takut, karena lain-lainnya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan dalam memandang satu permasalahan itu tidak hanya satu sudut pandang dari kita saja, tetapi kita harapkan bisa memandang dari sudut pandang lain. Next. Perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Begini Bapak Ibu, kalau anak itu salah, kita tegur. Kalau dia bukan dari hati menyadari kesalahannya, dia besoknya akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tetapi kalau kita sesuai dengan membuat rasa bersalah, dia merasa bersalah, dia kemungkinan kedepannya akan memperbaiki. Kita ambil sampel, sampai dalam upacara kalau ada guru yang telat, kalau sudut pandangnya hanya mengontrol saja, kalau mengontrol murid, mengontrol guru, mungkin besoknya kalau sekolah nggak ada, dia akan telat juga. Tapi kalau merasa bersalah, hari ini telat, besok dia akan merasa saya bersalah nih kalau telat. Jadi besok ketika tidak ada kelas sekolah, dia juga sudah ada jiwa merasa bersalah. Itu juga kita terapkan ke dalam murid. Menurut kita telat, kalau sistemnya sudah anak itu merasa bersalah, next time anak itu kemungkinan tidak akan mengulangi. Tapi kalau hanya kita mengontrol saja, itu akan kemungkinan akan mengulanginya. Terus bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat menjadikan dalam kita mendidik suatu anak, memberi karakter sosial pribadi kepada anak, yaitu dilandaskan dengan hal-hal yang positif. Next, Mbak. Ini baru-barunya sangat banyak, mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena banyak sekali. Next saja. Apakah makna disiplin? Di sini tertulis belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Mungkin Bapak Ibu di sini mempunyai pendapat yang lainnya. Disiplin itu taat aturan, bisa jadi. Disiplin menerapkan suatu keyakinan yang disepakati, bisa jadi. Banyak macam-macam penjelasan tentang disiplin. Tapi kita bulatkan, yaitu dalam proses mengajar kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kita bisa terapkan ke anak dengan makna disiplin. Disiplin tidak harus menekan, tapi menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Itu nilai-nilai dari kebajikan. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu seperti dengan kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja mungkin yang K13 belum terlalu memahami, yang kurikulum Merdeka mungkin sudah mengenal, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja isinya?
Kita bahas satu-satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini ditetapkan di poin yang pertama. Yang kurikulum Merdeka sudah ada di bukunya dan pengembangannya. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Dan yang ketiga kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Inilah nilai-nilai universal yang ditanamkan ke anak. Mungkin K13 dengan kurikulum Merdeka berbeda skemanya. Nah sekarang di kurikulum Merdeka karena akan semua mengacu ke sana, poin inilah yang akan jadikan landasan kita pembelajaran di kelas kita. Beriman bertakwa kita tunjukkan dengan keimanan dan ketakwaan dan kegiatan yang berubah dengan iman dan takwa. Terus berakhlak mulia. Ketika kita melihat anak, kita lihat juga akhlaknya, bagaimana dia jalan, bagaimana ketemu dengan guru. Dan kita juga bisa menanamkan sifat-sifat mulia ini dengan beberapa trik ataupun kegiatan maupun slogan. Karena kita mengenal dengan mengembangkan kata-kata bisa budayakan sama dengan maaf, izin, permisi. Jadi kita mendidiknya dengan lewat kata-kata, penanamannya. Kebinekaan global, gotong royong. Kalau gotong royong itu sudah dari nenek moyang kita diajari untuk gotong royong, mandiri, ditekankan dalam kurikulum yang baru ini agar siswa-siswa lebih mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dalam poin universal yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, untuk teori kedua ini, teori kedua kita dapat ambil kesimpulan di poin pertama, yaitu nilai kebajikan yang yang kita akan terapkan ke anak, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai itu yang kita akan terapkan dan membawa kemana kegiatan, cara mendidik kita, dan lewat kegiatan akan menjadikan tradisi dan tradisi akan menunjukkan suatu budaya. Mungkin itu nanti akan dilanjutkan materi yang kedua oleh Pak Ahmad Sujarwadi. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sudirto selaku Kepala Sekolah PPD SDN 22 Negeri. Yang kami hormati para Dewan Guru, tenaga pendidikan dan staf PPD SDN 22 Negeri. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ma'ruf untuk materi pertama, yaitu tentang disiplin positif yang sudah diterangkan. Insya Allah kita sudah sedikit memahami dari materi yang pertama, dan materi ini itu kurang lebih masih ada 5 lagi. Mohon kepada Bapak dan Ibu Guru, sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Sekolah, mari kita ikuti. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh kami berdua sampai selesai itu membawa dampak positif, khususnya kepada kami berdua dan umumnya kepada warga sekolah semua. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi di eksplorasi konsep yang kedua itu ada teori motivasi. Bagaimana, sedikit gambaran bagaimana kita memotivasi peserta didik untuk giat dalam belajar, bagaimana kita memotivasi khususnya diri sendiri, bagaimana menciptakan rasa percaya diri, rasa motivasi dari diri kita untuk memberikan pelajaran ataupun pembelajaran kepada peserta didik kita. Nah, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Next. Saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam kutipan tersebut kita pahami bahwasanya tidak hanya terlepas dari perintah
memerintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tatkala kita memerintah orang lain, ataupun tatkala kita memerintah ataupun memberikan pengajaran kepada peserta didik kita, berarti apa? Kita juga harus cakap membuat memerintah diri kita sendiri. Jadi dalam garis besar bahwasanya tatkala kita memberikan, tatkala kita menyuruh anak, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ahmad, contoh membuang sampah pada tempatnya. Kita menyuruh anak membuang sampah pada tempatnya, tetapi apa yang kita lakukan? Ternyata diri kita belum cakap untuk memerintah diri sendiri. Kadang kita lalai. Lalai dalam hal apa? Kita menyuruh anak untuk membuang sampah tidak sembarangan, tetapi kita kadang mungkin terjadi pada diri kita sendiri tanpa kita sadari, tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin entah di mana tempatnya, kita tanpa sengaja kita membuang sampah asal-asalan. Nah, inilah sebuah kutipan yang bahwasanya tatkala kita memerintah orang lain, tatkala kita memberikan pengajaran kepada orang lain, bagaimana kita melakukan untuk diri kita sendiri. Tadi ada di dalam P5 profil pelajar Pancasila bahwasanya di SD kita itu masih 2 kelas Pak ya, 2 kelas untuk yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Profil pelajar Pancasila banyak sekali poinnya, banyak sekali. Tetapi apa? Bagaimana kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila minimal dari beberapa poin kita bisa terapkan di sekolah kita. Nah, maka dari itu ada sebenarnya sebuah metode kita mengenalkan poin-poin dari profil belajar Pancasila itu dengan nyanyian. Jadi ada bagaimana kita mengenalkan poin-poin tersebut. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong dan mandiri. Yang kelima adalah kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu sebenarnya juga kita bisa terapkan biar warga sekolah bisa paham, warga sekolah bisa hafal, terutama peserta didik, bagaimana poin-poin 5 poin tersebut kita implementasikan. Yang pertama, otomatis dalam ataupun sebelum mengimplementasikan kita harus tahu apa isi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Saya berikan contoh, yaitu ada nyanyiannya. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah paham nyanyian profil pelajar Pancasila, yaitu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu bisa sebelum pembelajaran anak biar paham, anak biar hafal nilai-nilai dari kebijakan profil belajar Pancasila atau kebajikan dari profil belajar Pancasila. Next. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, bahwasanya di eksplorasi konsep yang kedua dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saya bacakan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu dikutip dari Alfikon 1993. Jadi ini ada beberapa poin bahwasanya yang ada di mindset kita, paradigma kita, bahwasanya memberikan penghargaan itu adalah sebuah kenyataan ataupun sebuah pembiasaan. Tatkala anak mengerjakan sesuatu terus nilai itu nilainya terbesar, kita kasih reward ataupun kita kasih penghargaan berupa hadiah, entah itu jajan atau entah itu permen dan sebagainya. Nah, kita harus pahami beberapa poin dari penghargaan ternyata yang selama ini kita lakukan
memberikan penghargaan kepada anak ataupun peserta didik itu ada dampaknya ataupun sebenarnya ini poin-poinnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu penghargaan itu menghukum ternyata. Bukan sebuah apresiasi dan lainnya. Ternyata dalam jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu menghukum. Yang kedua, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan ternyata itu tidak efektif. Yang keempat, penghargaan ternyata juga merusak hubungan. Kenapa? Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Menghukum, loh kok bisa sih penghargaan padahal kita ngasih penghargaan kepada peserta didik yang mungkin mengerjakan soal, oh ternyata paling benar. Nah, kenapa dikatakan menghukum? Karena satu, tatkala kita memberikan penghargaan kepada peserta didik, kita tidak serta-merta penghargaan itu baik. Ternyata penghargaan itu menghukum dikarenakan kita saya berikan nih kepada salah satu siswa. Pada saat itu senang, pada saat itu dia merasa bahagia, tetapi jangka panjangnya apa? Tatkala nanti saya mengerjakan soal dan ternyata soal itu benar semua, saya tidak diberikan penghargaan, anak itu akan kecewa ternyata. Jadi tatkala tidak diberikan penghargaan, aduh males lah mengerjakan soal dengan serius benar, nanti apa? Kalau nilainya besar juga nggak dikasih penghargaan. Terus yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Itu anak-anak yang tadi peserta didik menganggap nanti pokoknya kalau pengerjaannya betul semua pasti saya akan dikasih hadiah. Yang ketiga, penghargaan ternyata tidak efektif. Karena apa? Menimbulkan mengurangi motivasi dari peserta didik tersebut. Jadi dalam diri kesadarannya itu kurang. Terus penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Saya berikan contoh, dalam satu kelas ada 14 siswa. Tatkala salah satu saya berikan penghargaan, yang lain itu merasa iri. Loh, kok saya nggak dikasih? Loh, kan selisihnya cuma dikit kok nggak dikasih. Akhirnya apa? Antara teman dan satu dengan teman lainnya itu hubungannya ada enggan karena merasa dia dihargai, kenapa saya tidak. Next, dihukum oleh penghargaan lanjutannya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitas motivasi dari diri sendiri itu akan berkurang. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang biasanya tanpa dikasih penghargaan dia akan bagaimana di dalam diri dia belajar sepanjang hari belajar terus tanpa memikirkan penghargaan. Setelah kita kasih penghargaan terus menerus, akhirnya apa? Penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri peserta didik tersebut. Karena nggak dikasih penghargaan, akhirnya ya udahlah, nggak usah dikerjakan ataupun nggak usah paling baik juga, nggak masalah. Next. Nah ini Bu, Bapak Ibu, kita harus tahu ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu yang diberikan kepada peserta didik tanpa ada keyakinan keras ataupun sesuai dengan ibaratnya peraturan. Jadi ada peraturan. Tuh, tatkala saya terlambat, saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat betul. Jadi itu hukuman. Ada anak masuk kelas kok terlambat, seketika kita, loh, kenapa kok kamu terlambat? Sekarang kamu itu lari, tulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah sebuah contoh hukuman atau konsekuensi. Mari kita belajar bersama kira-kira apa yang saya contohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan kira-kira dengan semua atau Bapak Ibu semua mengangan-angan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira itu hukuman atau konsekuensi.
Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket ataupun lapangan halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah ini biasanya guru olahraga kita nggak seperti itulah ya. Guru olahraga kita nggak seperti itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini pada saat sebuah contoh saja. Kira-kira tatkala anak itu melanggar ataupun tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi peraturan, terus diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman atau konsekuensi. Kita akan dulu nanti kita lihat jawabannya, kira-kira Bapak Ibu benar atau tidak dalam melihat itu hukuman ataupun konsekuensi. 1, 2, 3, 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas, nah ini kertasnya teman saya coret-coret, terus waduh, nah kecoret-coret, hasilnya apa? Menggantikan kertas tugasnya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, lanjut. Nanti kita lihat kira-kira jawabannya benar atau tidak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Anak itu bawa minuman dan dilalah tersenggol, terus dibersihkan. Konsekuensi atau konsekuensi? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Kan ada beberapa sekolah menerapkan pokoknya sepatunya harus hitam semua. Nah, ternyata ada salah satu anak itu tidak mengenakan sepatu hitam, maka disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Berarti diminta seharian memakai. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini guru PJOK biasanya kalau terlambat 10 menit saja itu disuruh berkeliling atau tidak. Nah, lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman atau konsekuensi? Kita lihat bareng-bareng next. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Kenapa kok hukuman dan konsekuensi dilihat? Jadi konsekuensi itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri, waduh ada Pak Dian, dilihat jamnya telat 10 menit, ya udahlah saya mengelilingi lapangan sendiri 2 kali tanpa disuruh, itu adalah konsekuensi. Nah, adalah hukuman ya tidak. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak timbul dari diri kita sendiri. Next. Nah ini perubahan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman sama konsekuensi. Jadi gini Bu, saya terangkan sedikit. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi perbedaannya itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, jangka waktu pendek. Itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu lama, kalau konsekuensi udah karena dia sadar. Anak memiliki kedisiplinan, itu hukuman karena ada aturan-aturan yang membuat dia wah pokoknya kena hukuman terus. Tetapi tatkala kita mempunyai konsekuensi, anak menghargai disiplin, termasuk semua warga sekolah. Paksaan itu hukuman karena terpaksa. Kalau konsekuensi itu adalah tanggapan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman.
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, dan yang terakhir, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman. Kalau kita anak itu sudah mau dihukum, otomatis kalau dia berbuat salah, dia sembunyikan. Tetapi tatkala ada konsekuensi di dalam sekolah kita, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan nanti di materi selanjutnya itu ada keyakinan kelas, ada peraturan dan keyakinan. Next. Setelah itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Next. Ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu adalah mencari solusi, tidak tiba-tiba dihukum. Jadi ditanya dulu, anak terlambat, ditanya dulu kenapa kok terlambat, nggak tiba-tiba terlambat langsung dihukum. Jadi ditanyakan dulu. Ciri-cirinya ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi, jadi solusi ini yang difokuskan. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Oke, untuk materi yang kedua mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya untuk materi ketiga yang telah saya singgung sedikit tadi, kita harus mempunyai keyakinan kelas di kelas masing-masing. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita punya kelas, kita punya murid, dan kita punya rencana ataupun program. Nah, di sini itu ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Semuanya muaranya ke disiplin, tapi ada perbedaan. Kalau kita mengenal dengan peraturan kelas, itu biasanya kita menciptakan suatu aturan. Ya, jadi peraturan kelas kita yang menciptakan. Seumpamanya anak-anak jam 7 harus baris di depan kelas. Kalau kita yang membuat saja, berarti itu sifatnya adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bersama murid menentukan kesepakatan. Itu perbedaannya. Jadi anak juga merasa dilibatkan dalam keyakinan kelas, keyakinan bersama-sama. Jadi apa bedanya yang tidak peraturan dan keyakinan. Contoh lainnya, kalau peraturan yang dibuat hanya satu pihak, kalau keyakinan ini adalah melibatkan bukan hanya dari satu pihak, tapi dengan semuanya. Harapannya apa? Penumbuhan disiplin. Kalau peraturan kelas lebih ke hukuman, dan keyakinan kelas adalah konsekuensi. Kita kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Kita menerapkan aturan atau keyakinan? Keyakinan. Kita berusaha menerapkan keyakinan. Karena apa? Karena kesadaran itu ada di keyakinan kelas. Kalau peraturan kita tulis peraturan A, B, C, D, E sampai Z, mungkin hanya dibaca saja, kita tidak ada, murid juga lupa. Tapi kalau keyakinan tertanam dalam diri, kita mungkin hanya 3 saja keyakinan, tapi tertanam dalam diri, murid juga tidak akan melanggarnya. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Murid akan lebih tergerak dan tersadar untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Tadi dibahas karena peraturan.
Jadi kalau peraturan sistemnya hanya satu pihak, kalau keyakinan kelas kita melibatkan murid. Untuk sekolah juga kita bisa buat nanti keyakinan sekolah. Jadi pelibatan dari warga sekolah, kepala sekolah dan bersama guru menetapkan suatu keyakinan sekolah. Jadi kita bisa membedakan. Jadi peraturan, kalau hanya peraturan dibuat hanya satu orang dan diterapkan, kalau keyakinan kita bersama-sama. Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena lebih tergerak, karena kita tersadar dalam dari hati kita sendiri. Next. Nah, di sini ada dua kesepakatan kelas, yang satu mengacu ke peraturan, yang satu mengacu ke keyakinan. Kira-kira yang gambar di samping ini peraturan atau keyakinan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Peraturan. Jaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam belajar. Tertib. Melibatkan anak tidak membuat ini? Kira-kira. Jaga kebersihan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sampingnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, gambar yang samping ini adalah bentuk dari keyakinan kelas. Di samping juga sama. Tetapi ini muaranya akan berbeda. Kalau yang pertama tertib, ini kan seperti kita membaca peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau gambar yang kedua, kita merasa ada konsekuensi. Anak itu mengambil bagian. Jadi kalau berbuat salah ini, dia sudah tahu konsekuensinya seperti ini. Tapi kalau ini, tinggal dia mau dihukum atau tidak, itu saja. Sama-sama tapi berbeda. Next. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, kita ada namanya dengan teori tabel T, yaitu tampak, bersifat positif, dan tidak tampak. Satu, mentaati peraturan. Tidak tampaknya apa? Biasanya lawan katanya, melanggar peraturan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampaknya, membuang sampah sembarangan. Berperilaku jujur, tidak bersikap jujur, saling menghargai teman jika di depan guru saja, menjaga sopan santun, perilaku seenaknya sendiri. Ini adalah teori dari tabel T. Ya, jadi ada tampaknya, ada tidak tampaknya. Hukuman, konsekuensi. Next. Berikutnya juga ada bentuk teori lain yang menggunakan tabel Y. Yang pertama terlihat di sini, di sini, meminjam dengan sopan terhadap barang teman itu, kita melihatnya. Terus terdengar, beberapa murid berbicara di dalam kelas, kita mendengarnya. Boleh saya pinjam cipeknya? Terima kasih sudah membantu. Apa kamu baik-baik saja? Perilakunya sopan saat berbicara, tersenyum dan saling menyapa, bersahabat, berjabat tangan saat bertemu. Nah, ini mari kita mendengar. Boleh saya meminjam tipeknya? Di sini terlihatnya meminjam dengan sopan. Kita mendengar, kita melihat, terus kita bisa melihat perilakunya itu untuk
keyakinan tabel Y. Next. Berikut ini adalah keyakinan dan peraturan kelas. Di samping sini peraturan, yang di sebelah sana adalah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Itu untuk peraturan ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain-lainnya. Kita lihat keyakinan seperti apa. Next. Yang pertama yaitu adalah keyakinan tentang tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Dan yang ketiga, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi dari aturan-aturan ini yang ditekankan adalah tanggung jawab. Jadi ada perbedaannya antara aturan dan keyakinan. Next. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Kita Ahmad Sujarwadi bisa menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ke materi yang keempat. Masih semangat ya? Oke, terima kasih. Kita menuju materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebentar lagi bahwasanya kebutuhan dasar manusia, kita mempunyai sebuah kebutuhan dasar. Apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia? Cocok atau enggak nanti? Next. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah pastinya kita sebagai manusia itu bertahan hidup. Bertahan itu bagaimana caranya, bagaimana kita yang punya solusi ataupun punya masing-masing bagaimana cara kita bertahan hidup di era yang luar biasa seperti ini, di era digitalisasi, di era persaingan yang sangat ketat sekali. Nah, di dalam bertahan hidup ini ada 4 nih kebutuhan dasar manusia. Di luar itu adalah yang pertama itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan kita itu membutuhkan sebuah kesenangan. Ya, bagaimana rasa senang yang bisa kita gapai dalam diri kita dengan cara apa? Kalau kira-kira mungkin ibu-ibu kalau semisal jenuh di rumah ataupun jenuh dengan pekerjaan rumah, kesenangannya seperti apa? Ya udah refreshing dengan belanja di mall dan sebagainya, itu kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak banyak cara untuk kesenangan. Nah, itu biar gak jenuh. Nah, bagaimana itu mempunyai masing-masing. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kita kan butuh kasih sayang. Apalagi yang mungkin di sekolah kita ada juga yang salah satu guru ataupun ada 2 guru yang mungkin belum berkeluarga. Nah, ini juga dia butuh kasih sayang Bapak Ibu. Itu butuh kasih sayang. Bahwasanya apa? Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu perlu menjadi kebutuhan dasar manusia, menjadi kebutuhan dasar kita. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Bagaimana kita bisa menguasai sesuatu. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kita kan ingin juga kebebasan. Kebebasan dalam arti apa? Kebebasan yang dalam lingkup yang tetap sesuai dengan jalurnya, tidak bebas apa-apa, pacaran bebas, lain-lain bebas. Nah, itu kan udah beda lagi. Jadi tetap harus sesuai jalurnya, bukan asal-asalan. Kalau kira-kira dalam kebebasan tersebut ya kita tetap harus mengontrol diri kita. Next, saya contohkan, ini Bu ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Next.
Nah ini, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu nih alasan kenapa kok si Agus melakukan tindakan tersebut dan bagaimana dia si Ibu Ani tersebut mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Contoh, kita tanyakan, lah kenapa kamu si Agus kok seperti itu? Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti apa? Kebutuhan si Agus tersebut adalah bertahan hidup karena dia lapar. Itu kalau jawabannya lapar. Terus yang kedua, setelah kita tanya kok ternyata jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, dia kan kurang perhatian nih, CP-CP ibaratnya direbut biar temannya memperhatikan. Berarti apa? Kebutuhan si Agus itu adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan karena ingin diperhatikan. Selanjutnya, lah kok si Agus itu jawab gini, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Biar temannya takut pada si Agus ini. Berarti apa? Kebutuhan si Agus itu adalah penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh si Agus. Biar orang itu nurut semua sama si Agus. Selanjutnya, lah kok si Agus itu jawab gini, Bu, saya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya ataupun ibu saya, kata si Agus tersebut, karena selalu membawakan bekal yang sama tiap hari foto, tiap hari sama aja. Berarti apa? Kebutuhannya itu adalah kebebasan ataupun kebutuhan akan pilihan. Nah ini kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi bebas ataupun kita kurikulum merdeka itu bebas, tapi tetap sesuai dengan koridor yang berlaku. Yang terakhir, lah kok si Agus itu bilang gini? Nah biasanya ini terjadi mungkin diri kita iseng-iseng aja Bu, karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya diganggu, nangis dan sebagainya. Ternyata apa? Kebutuhan si Agus itu adalah kesenangan. Dia kurang merasa mungkin jenuh dan sebagainya, jadi dia mengganggu temannya, ngerebut makanannya. Next. Oke, selanjutnya saya berikan ke Pak Amar Ma'ruf. Baik, untuk materi yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kontrol ya. Next. Next. Yang pertama yaitu membuat orang merasa bersalah. Baik kita sebagai guru maupun kita terapkan ke murid, kalau bisa itu membuat rasa bersalah karena sifatnya dari dalam. Yang kedua menghukum, dan yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, penghukum, dan manajer. Itu terbalik ya. Next. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajemen, dan perbaikannya. Next. Oke. Sebelum kita ke konsep 6, kita mendengar tentang 5 posisi kontrol. Kita bisa kembali lagi. Nah, kita diharapkan sebagai guru itu sebagai manajer. Kalau kita hanya sebagai penghukum, kita melihat anak salah terus kita hukum, selesai. Tapi dampaknya ini luar biasa Bapak Ibu. Anak bisa dendam ke kita, anak bisa tidak percaya kita, anak bisa menunggu kapan kesempatannya. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita bisa menanamkan karakter ke anak dengan merasa bahwa dirinya salah, bahwa tahu konsekuensinya. Kita ambil sampelnya, kalau hanya teori bisa. Kita melihat anak berkelahi. Kalau kita sebagai penghukum, kita panggil anaknya, kita hukum, kita kasih sanksi. Tetapi kalau kita sifatnya sebagai manajer, kita panggil, kita tanya dulu, mengapa berkelahi? Kita akan tahu jawabannya. Setelah itu penguatan, bahwa berkelahi itu baik apa tidak, tanyakan saja ke anaknya. Jelas anak tidak akan. Cara memperbaikinya, memperbaiki dari kesalahan berkelahinya. Jadi dalam
kasus ini, kasus berkelahi ini, kita hanya duduk menanyakan, anak tidak akan merasa dendam karena dia bisa mengutarakan, Pak saya gini, baik atau tidak? Tidak Pak. Kita bisa menggali dari anak, mengapa dia berbuat seperti itu, dia bisa menyelesaikan sendiri dan dia tahu bagaimana memperbaikinya. Kita sebagai guru diharapkan posisinya sebagai manajer. Manajer kali ini kita bersifat kayak seperti alga, tidak sifat menghukum. Menghukum biasanya yang kita lakukan, kita panggil anak, kita kasih hukuman, tapi itu dampaknya luar biasa. Mungkin itu untuk materi yang kelima, nanti bisa dibungkas di materi ke-6. Next, segitiga restitusi. Jadi dari penyelesaian masalah dalam 5 komponen nanti akan diselesaikan di segitiga restitusi. Silakan Pak Ahmad Sujarwadi. Terima kasih, saya sampaikan kembali Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir yang kesimpulan dari seluruh materi-materi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi next, ini gambaran dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan, restitusi itu mencari akar ataupun mencari pokok permasalahan tanpa kita menghakimi dulu. Jadi kita cari tuh, kenapa anak berbuat salah, kenapa anak itu terlambat, kenapa anak itu mengganggu si Agus tadi. Agus emang sering ganggu. Nah, itu harus tahu. Itu dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini apa namanya? Menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak itu berbuat salah, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi, ini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa next? Nah, ini saya contohkan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah menstabilkan identitas di poin yang pertama dari segitiga restitusi. Jadi kok anak itu berbuat kesalahan, kemarin kami berdua sudah mempraktekkan bahwasanya praktek segitiga restitusi dengan anak. Tatkala anak kok saya contohkan tadi si Agus ya, Agus lagi contohnya dia itu mengganggu temannya. Nah, ini kita tanya, salah satunya tanya itu benar atau tidak kalau mengganggu temannya. Kata si Agus, iya Pak, itu salah Pak. Nah, kita harus berkata tidak langsung menghukumi anak tersebut, tapi apa? Kita stabilkan identitas anak tersebut dengan perkataan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu guru itu juga berbuat salah, juga punya kesalahan. Next, habis distabilkan identitas, validasi kebutuhan. Setelah dia benar-benar sudah identitasnya, oh iya benar, ternyata itu salah. Guru berkata, dalam validasi kebutuhan membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi dicontohkan, saya contohkan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tadi kan cuma apa? Cuma mengganggu, minta si Agus tersebut meminta makanan, kan bisa dicubi dan lain. Tetapi kita bilang kamu itu
bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, jadi nggak melakukan selain merebut itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan, kira-kira si Agus tersebut alasannya apa? Nah, tadi ada beberapa jawaban yang masing-masing jawaban itu punya kebutuhan masing-masing. Next. Selanjutnya dari segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, jadi kira-kira dari sudah kita stabilkan identitas, terus memvalidasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi Pak Amar sudah menjelaskan, ada peraturan, ada keyakinan. Semoga saja ke depan ini bukan peraturan, tetapi keyakinan yang kita buat bersama-sama dengan kesepakatan bersama-sama. Jadi tatkala anak ataupun yang lain keluarga sekolah melakukan kesalahan, ini nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi si Agus tersebut ataupun orang yang berbuat salah, apa ya kira-kira tadi saya mengganggu, berarti saya tidak melakukan keyakinan kelas ataupun saling menghormati dan lain. Nah, kita tanyakan kira-kira bisa nggak memperbaiki hal tersebut. Nanti si anak ataupun si peserta didik pasti punya solusi. Oh iya Pak, besok saya berjanji gak akan begitu lagi. Oh iya Pak, besok saya akan membawa bekal sendiri dan lain-lain. Next. Terima kasih. Jadi itu materi 1-6. Setelah itu kita ataupun kami memohon kepada Bapak Ibu Guru melakukan refleksi dari apa yang kami sampaikan. Mohon ditulis apa yang menjadi syarat ataupun yang lainnya kita bagikan. Dan setelah ini refleksi yang kedua kita memakai quizzes. Jadi mohon ditulis, yaitu yang pertama nama, tugas atau jabatan. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah hal baru apa yang Anda dapat hari ini? Hari ini dengan semua kira-kira apa hal yang didapat? Mungkin budaya positif ataupun yang lainnya. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahuinya? Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan ini berlangsung? Dan apa saran Anda kepada penyampai materi kami berdua, Ahmad Sudarwadi dan Bapak Amal Ma'ruf? Mungkin ada saran yang membangun untuk kami berdua. Mungkin ada tambahan dari Pak Amal, silakan. Yang kedua, kami meminta untuk wali kelas, karena ini sebetulnya kesepakatan kelas, kami ada form untuk pengisian kesepakatan kelas. Mungkin dari wali kelas 1, 2, 3, 4 sampai 5, kami meminta bekerja sama dengan murid menciptakan kesepakatan kelas. Jadi kita tadi sudah menyinggung bukan peraturan kelas, tapi lebih ke kesepakatan kelas. Ini untuk sama murid kelas 2, kelas. Nah, jadi itu tadi disampaikan Rama bahwasanya untuk keyakinan kelas itu mungkin dibuat besok untuk yang keyakinan kelas bersama murid. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Guru sepakati dalam kelas masing-masing itu sesuai dengan keyakinannya ataupun sesuai dengan kesepakatan anak tersebut, bukan kita yang membuat aturan. Jadi tatkala anak sudah sepakat berarti dia pasti ada konsekuensinya. Nah, mohon yang untuk refleksi pertama yaitu silakan ini diberikan saran kepada kami ataupun hal-hal apa yang didapat Bapak Ibu Guru semua. Silakan Bapak Ibu ada refleksi. Ini hal baru apa yang kita dapat pada hari ini sudah bisa tuliskan di dalam form yang sudah. Terus berikutnya ini tetap Sama untuk sekalian. Oke, ini nggak dulu. Semangat. Sama masih satu lagi ya Bapak Ibu ya. Ini dua kami masuk.
Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan refleksi yang kedua. Nah, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu dan seluruh yang hadir dalam ruangan ini, kita menambah pemahaman apa yang telah disampaikan. Silahkan buka grup masing-masing di WhatsApp group SDN 22 Negeri Katon. Silahkan diklik linknya dan kita sedikit ada refleksi dengan aplikasi kuisis. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya sudah ada, tinggal pilih. Intinya seperti pilihan ganda, dan dalam teori ataupun dalam aplikasiannya kita tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tetapi ayo kita bareng-bareng bersama. Setelah kita nanti masuk ada beberapa soal kurang lebih singkat-singkat soalnya, ada 20 soal. Silakan pilihan A, B, C, D ataupun yang lainnya. Selanjutnya penilaian, jadi benar dan salah. Kalau salah itu tidak dapat poin, kalau benar dapat poin. Dan yang benar juga itu tatkala yang duluan detikannya, ibaratnya saya kasih 10 detik pengerjaan waktu satu soal. Nah kok di 9 detik pertama, maksudnya masih 1 detik terlewat, Bapak Ibu ada yang sudah menjawab, itu nilainya pasti yang terbesar. Jadi silakan kalau harus dibaca dulu, kira-kira mikir apa ya jawabannya, itu nanti setelah saya setel baru nanti bisa kita yang penting kita masuk dulu semua. Yang sudah masuk yaitu Bu Lilis, Bu Maya, Pak Suripto, Bu Supariyam, Handika, Selviana, Bu Susona, Bu Puji, Nisa Hamidatul, Amir Khan, mantap. Ada Amir Khan di sini ternyata. Amir Khan sama. Oh lah. Siti Isnaini dan ada saya Ahmad. Oke, sudah semua masuk Bu ya? Nah, Kita start dari awal. Sudah semua? Enggak, nanti tunggu, nanti kita mulai. Kalau dan silakan fokus ke pertanyaan masing-masing karena di dalam kuisis ini pertanyaannya pasti beda walaupun 20 itu sama tetapi ngacak. Oke, siap? 1, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Oke, Bu Puji Lestari yang masih memimpin dengan 4 yang benar. Mbak Siti, ayo terus nomor 3 posisi. Maria nomor 2. Terima kasih Bapak Ibu telah mengerjakan kuis dari kami. Jadi kami bacakan. Nilai pertama itu adalah Ibu Puji Lestari, yang kedua Ibu Selviana Istiningsih dengan 6 benar dan 4 salah, tapi kecepatannya lebih cepat dibandingkan yang lain. Yang ketiga itu adalah Ibu Lili Setiawati dengan nilai total 10.800. Yang keempat Ibu Nisa Hamidatul Fitri dengan 10.660. Yang kelima Bapak Handika Pratama dengan nilai total skor 10.490. Dan disusul dengan Ibu Supariyam, Bapak Suripto, Bu Siti Isnaini, Ibu Maya, Ibu Musona, Bapak Ahmad, dan yang terakhir yaitu Bapak Amir Khan. Terima kasih untuk Bapak Ibu telah merefleksi ataupun kita bersama-sama merefleksi apa yang telah kami sampaikan. Mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan dampak positif untuk diri kita pribadi semua dan untuk khususnya peserta didik yang dengan tujuan belajar berpusat pada peserta didik. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Saya Ahmad Sujarwadi bersama Bapak Amar Ma'ruf, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua, dan kepada Allah astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup pada hari ini, acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Fahri yang tidak mengerjakan tugas. Rabu pagi, Pak Anjar tidak bisa masuk kelas 4 dan mengajar seperti biasanya karena harus mengikuti kegiatan penting yang diadakan oleh Dinas Pendidikan tentang sosialisasi pendidikan anti korupsi yang bertempat di Gedung Tataan. Sehingga Pak Anjar tidak bisa mendampingi anak-anak dalam pembelajaran hari itu. Pak Anjar pun memberikan tugas kepada peserta didik kelas 4 agar anak tetap belajar dan kelas tetap efektif. Namun, Fahri ternyata tidak mengerjakan tugas yang diberikan Pak Anjar. Ia malah tiduran di kelas dan akhirnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Fahri tidak mengumpulkan sendiri. Keesokan harinya, saat Pak Anjar mengoreksi tugas, ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Fahri. Padahal, berdasarkan buku absensi, pada hari itu Fahri masuk sekolah. Pada saat jam istirahat, Pak Anjar memanggil Fahri untuk mengklarifikasi. Jadi, dari tugas ataupun kasus 1, beginilah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selamat siang Fahri. Fahri sehat? Nah, Pak Guru mau tanya, Fahri tahu nggak kira-kira Pak Guru panggil ke sini ada apa? Dan kenapa dengan tugasnya? Kayaknya Fahri kemarin berangkat ya? Nah, Pak Guru tanya tuh, kalau tidak mengumpulkan tugas itu benar atau salah? Salah, Pak. Salah ya. Nah, tapi Pak Guru bilang, Pak Guru mau bicara kesalahan ataupun berbuat salah itu tidak apa-apa. Tetapi dari perbuatan salah tersebut kita harus memperbaikinya. Nah, kira-kira Pak Guru juga mau tanya ke Fahri, keyakinan kelas apa yang Fahri tidak lakukan? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, selalu bertanggung jawab. Tapi Pak Guru juga mau tanya, kenapa Fahri tidak mengumpulkan tugas? Pasti Fahri ada alasan tertentu. Alasan apa kira-kira Fahri? Soalnya semalam saya Ya. bermain game sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Jadi sampai di kelas Fahri ngantuk. Nah, Pak Guru minta kira-kira itu tadi Fahri sudah bilang keyakinan kelas yang sudah tidak dilakukan apa tadi? Ya, selalu bertanggung jawab. Nah, Fahri punya solusi nggak kira-kira atas Fahri tidak mengumpulkan tugas, terus Fahri itu tidurnya terlalu malam main game? Kira-kira apa yang akan Fahri lakukan ke depan untuk memperbaikinya? Kalau saya mengharapkan, Pak, Ya, saya janji tidak main game terlalu malam. ya. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya besok, Pak. Baik, Pak Guru apresiasi tanggung jawabmu. Pak Guru minta kamu itu harus selalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Konsekuensinya pasti ada. Pak Guru ucapkan terima kasih Fahri ya sudah mau bertanggung jawab tentang apa yang sudah Fahri lakukan. Dan terima kasih Fahri, boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya berterima kasih kepada Pak Anjar telah memberikan solusi kepada saya dan saya sangat senang sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, yaitu Nindi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Nindi tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
dan Nindi tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Nindi dipanggil Pak Anjar untuk dimintai keterangan kenapa tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, beginilah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selamat pagi Nindi. Selamat pagi, Pak. Nah, Nindi sehat? Nindi sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Nah, Nindi, Pak Guru mau tanya, kira-kira kenapa kamu kok kemarin hari Sabtu nggak mengikuti kegiatan ekskul pramuka? Soalnya saya buru-buru diajak ayah piknik ke kebun binatang. Diajak ayah piknik ke kebun binatang? Iya, Pak. Wow, enak banget. Pak Guru juga mau tuh kalau piknik ke kebun binatang pasti sangat menyenangkan. Nah, Nindi, jadi Pak Guru mau tanya, kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati yang belum Nindi lakukan itu apa? Nah, tertib berarti Pak Guru minta besok tatkala mau pergi harus meminta izin dahulu. Siap Nindi? Siap. Nah, Pak Guru juga mau tanya, setelah Nindi sudah mengakui kesalahan Nindi kemarin tidak berangkat ekskul pramuka, terus ternyata tidak izin. Nah, Pak Guru mau tanya, solusi ataupun perbaikan apa yang nanti akan Nindi lakukan? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang saya buat. Ya, terima kasih Nindi. Berarti sudah kedepannya Nindi akan berbuat yang lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Terima kasih Nindi ya. Pak Guru apresiasi atas tanggung jawab Nindi sekarang. Nindi boleh kembali ke kelas Nindi. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Nindi. Kesan saya senang sekali dan berterima kasih kepada Pak Anjar.